sidang sholat khusuf, sholat gerhana bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan gerhana bulan atau gerhana matahari? Di dalam syariat Allah memang Nabi kita mensyariatkan, mengaturkan, menganjurkan setiap kita melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah khusyuk atau sholat gerhana bulan. Alhamdulillah para jamaah sidang sholat sejarah sholat gerhana bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kejadian peristiwa gerhana matahari, maka kalau kita tengok di dalam sejarah syariat Allah pada zaman Romawi itu ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, itu orang-orang Romawi kuno itu menganggap bahwa mereka harus membuat persembahan untuk dewa mereka, sehingga mereka harus mengorbankan wanita-wanita yang belum menikah atau perjaka-perjaka untuk dikorbankan bagi dewa mereka. Itu pengorbanan bagi keyakinan orang-orang Romawi kuno. Jadi tujuannya untuk dewa-dewa mereka, sehingga kalau tidak dikorbankan maka akan terjadi malapetaka dan bencana yang luar biasa. Itu menurut keyakinan orang-orang Romawi kuno. Begitu juga orang-orang Cina kuno itu menganggap bahwa ketika terjadi adanya gerhana yang seperti ini, mereka menganggap bahwa seekor naga dari langit, mereka membutuhkan pengorbanan dari manusia. Darah-darah manusia harus ditumpahkan. Sehingga saat itulah orang-orang Cina kuno menganggap kejadian ini sebagai menelan atau memakan korban. Begitu juga dengan kisah yang dijelaskan oleh para sejarah. Orang-orang Jepang pun tidak ketinggalan. Mereka memiliki keyakinan bahwa ketika terjadi adanya gerhana, mereka menganggap adanya racun yang tersebar di bumi. Sehingga bagaimana mereka supaya menyelamatkan air mereka supaya tidak terkontaminasi dengan racun yang menyebar di bumi ini, maka mereka menutup sumur-sumur mereka agar tidak terkontaminasi dengan racun yang tersebar. Itu keyakinan orang-orang Jepang. Tidak kalah juga bagaimana juga keyakinan orang-orang Jawa kita. Orang-orang Jawa kita yang terdahulu mbah-mbah kita berkeyakinan bahwa ketika terjadi gerhana itu mereka berkeyakinan munculnya Bathara Kala atau Bathara Kala, yang dianggap itu sebagai yaitu buto yang memakan bulan atau raksasa yang jahat yang menelan bulan. Sehingga mereka berbondong-bondong berduyun-duyun untuk apa? Yaitu mengkentongkan kentongan, memukul kentongan, tantong ya, supaya untuk menakut-nakuti Bathara Kala tadi yang dianggap itu raksasa jahat yang akan mungkin mengganggu kehidupan alam. Nah, itu keyakinan orang-orang Jawa. Tidak kalah penting juga apa yang diyakini oleh orang-orang Arab kuno. Orang Arab kuno dahulu juga menganggap bahwa ketika terjadi adanya gerhana, mereka berkeyakinan, berspekulasi bahwa terjadinya kematian atau kelahiran seorang anak atau kematian seseorang. Itu digadok-gadok, dihubung-hubungkan. Dan ini persis pernah terjadi yang dialami pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ketika meninggal salah satu putra beliau yang bernama Ibrahim bin Muhammad SAW, itu meninggal bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Tatkala meninggalnya Ibrahim, salah satu putra baginda kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi? Maka orang-orang Arab pada saat itu geger, rame. Wah, umat mereka. Wah, ini peristiwa terjadi gerhana ini karena kejadian meninggalnya, matinya Ibrahim, putranya Muhammad. Itu. Maka saat itulah kemudian Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat. Maka saat itu terjadi gerhana matahari, maka Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat di Madinah dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian mereka mengajak untuk ibadah sholat. Ketika mereka sholat, mereka dengan membaca Al-Quran, rakaat pertama lama, agak panjang. Jadi lumrah tadi kita dibacakan surat Al-Qiyamah oleh imam tadi. Rakaat yang pertama memang sunnahnya anjurannya dipanjangkan. Kemudian ruku agak lama, kemudian bangkit langsung lagi baca Al-Fatihah, kemudian agak lama, tidak selama yang pertama, ya. Kemudian ruku, kemudian sujud bangkit lagi dari ruku, sholat lagi, kemudian baca Al-Fatihah, sholat lagi agak pendek, dan seterusnya pendek. Rakaat yang kedua lagi, kemudian sujud sampai salam. Kemudian setelah salam, Nabi Muhammad SAW berkhutbah sama seperti ini, ya, sama seperti ini, berkhutbah, kemudian memberikan apa? Nasihat kepada seluruh para jamaah, seluruh ya saat itu para sahabat-sahabatnya kaum muslimin yang hadir di situ menjalankan sholat khusyuk atau sholat gerhana matahari.
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Untuk menepis isu-isu yang tidak sedap yang ditebarkan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu, menganggap ketika terjadinya gerhana matahari disebabkan karena putranya Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, meninggal dunia. Saat itu langsung Nabi meluruskan pemahaman orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Apa kata Nabi? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini. La yakshifani li mauti ahadin wa li hayatihi. Jadi ketika ada terjadi fenomena peristiwa adanya gerhana bulan atau gerhana matahari yang kita rasakan, kata Nabi, yang kita rasakan kata Nabi saat itu bukan disebabkan karena kasus terjadinya matinya seseorang atau lahirnya seseorang, bukan. Jadi nggak ada hubungannya. Dijelaskan oleh Nabi masyarakat agar kaum muslimin ini tidak terkontaminasi pemikirannya, akidahnya, keyakinannya sebagaimana pemikiran akidahnya orang-orang Arab jahiliyah saat itu yang tidak paham karena mereka masih memiliki keyakinan apa? Paganisme, mitos, mitologi, keyakinan-keyakinan yang tidak bisa diterima secara nalar, akal maupun wahyu. Dijelaskan oleh Nabi, Bapak Ibu. Jadi saat itu Nabi mengatakan tidak ada hubungannya dengan kematian anak saya. Ini adalah kebesaran Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditujukan kepada mereka yang berakal. Siapa yang berakal? Mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi sehat, dalam kondisi duduk sakit, dalam kondisi berbaring sakit parah. Tapi mereka tetap mengingat Allah, tetap beribadah kepada Allah, tetap menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, apalagi menyembah matahari dan bulan. Tidak, kalla tidak. Itulah orang yang berakal, kata Nabi. Itu orang yang berakal, ya. Jadi mereka yang menganggap terjadinya fenomena peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang, maka mereka bukan orang yang berakal. Akalnya nggak sehat, kata Allah. Dan mereka sembari mengatakan orang-orang mukmin tadi tetap ibadah kepada Allah, mengingat Allah, berdoa kepada Allah sambil mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ketika Nabi membaca ayat ini, beliau meneruskan hadisnya. Apa kata Nabi? Wa idza ra'aitum dzalik fad'allah. Kalau kamu melihat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, segera berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Ya ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di mana? Surat Ali Imran surat ketiga ayat yang 191. Dibuka nanti di rumah, ya, Al-Qur'annya. Setiap kita melihat suatu keajaiban, peristiwa yang luar biasa, bukan kok sesuatu yang mungkin membuat kita ini rasa takut, bukan. Ini kekuasaan Allah. Sama Allah menunjukkan kekuasaan bagi orang mukmin ini agar menambah keimanan mereka, ya. Yaziduhum iman ma'a imanihim yasdadu imanahum ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka. Siapa? Orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kalau ada keajaiban peristiwa yang luar biasa itu bertambah imannya, bukan kok semakin dia takut, ya. Bukan semakin takut, enggak, tapi orang mukmin tambah imannya. Berdoa kepada Allah, ya. Kalau nggak peristiwa yang luar biasa banyak berdoa. Ustaznya nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau menciptakan ini luar biasa, begitu indahnya, ya, begitu besarnya. Saya berlindung kepadamu ya Allah, mohon kepadamu ya Allah ampunan. Banyak berdoa dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kita. Lebih baik kalau pakai bahasa Arab, apalagi sesuai dengan ayat Allah, lebih baik, lebih ahsan lagi. Nah, ini orang mukmin, ya. Maka kata Nabi yang pertama apa? Berdoa, memohon kepada Allah, ya. Kemudian banyaklah beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Peristiwa yang seperti ini bisa jadi juga nanti kejadian-kejadian hari kiamat yang luar biasa. Peringatan bagi orang-orang kafir, peringatan bagi orang-orang zalim, peringatan bagi orang-orang fasik, peringatan bagi orang-orang musyrik, peringatan bagi orang-orang munafik. Ini luar biasa. Baru saja kepada kita diguncang dengan adanya lindu. Itu sudah seperti itu, ya. Apalagi bagaimana terjadi hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apalagi nanti ketika terjadi goncangan yang sangat dahsyat luar biasa. Ya, bahkan manusia seperti laron-laron diterbangkan itu. Gunung-gunung seperti kapas-kapas yang tebar-tebarkan itu. Ya, seperti saya kan mabuk, padahal nggak mabuk orang tadi. Kenapa? Karena goncangannya luar biasa. Itu masih lindu, ya, 6 atau 7 skala liter. Apalagi kalau sudah sampai 100 skala liter, hancur semua alam semesta ini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah Nabi senantiasa menghimbau kepada kita.
Jadi bagi seorang mukmin ini, kalau kita mengambil faedah hadis ini dalam hadis Imam Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, apa? Ada 4 minimal. Yang pertama, bahwa ketika terjadi keajaiban ataupun peristiwa adanya gerhana bulan atau gerhana matahari, maka berdasarkan hadis ini kita berkeyakinan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang mukmin agar orang-orang mukmin semakin dekat kepada Allah, semakin takarub dekat kepada Allah, semakin bertobat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin meningkatkan amal ibadahnya, semakin meningkatkan kualitas imannya. Itu tujuan dari maksud agar kita senantiasa mengingat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah kandungan hadis yang dijelaskan oleh Nabi ini merupakan bahwa seorang mukmin yakin bahwa tanda kebesaran Allah itu sebagaimana kebesaran-kebesaran yang lain. Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya 7 tingkatan, bumi juga seperti itu, dan juga bulan. Ini bulan dan matahari merupakan benda langit di antara benda-benda langit yang lainnya, merupakan di antara galaksi tata surya yang dimana Allah menciptakan begitu luar biasanya, detailnya, lengkapnya, sempurnanya. Mereka berotasi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Mereka tidak akan berpindah tanpa izin Allah. Mereka tidak akan berpindah. Coba kalau berpindah, semuanya berputar masing-masing tanpa kehendak Allah, tabrakan, hancur sudah alam semesta ini. Semua sudah Allah tetapkan. Kapan berhenti, kapan berputar, kapan nanti akan hancur. Ya, itu Allah sudah tetapkan. Makanya kata Allah, la tasjudu lisyamsi walal qamar. Jangan kamu menyembah matahari dan bulan. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah. Yang kamu sembah itu hanya Allah. Jangan menyembah langit dan bumi. Jangan menyembah matahari dan bulan. Jangan menyembah pohon, setan, batu, yang lainnya selain Allah. Jangan. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka faedah yang ketiga, jangan meyakini bahwa ketika terjadi gerhana bulan matahari ini dihubung-hubungkan dengan apa? Tatkala, dihubungkan dengan kematian seseorang, dihubungkan dengan kelahiran seseorang. Itu nggak ada hubungannya. Dan itu tidak bisa diterima dengan akal, apalagi wahyu. Ya. Yang keempat para jamaah, bahwa faedah hadis ini memberikan pelajaran pada kita agar senantiasa, kata Nabi apa? Fakabbiru. Setelah kita sholat, memperbaiki sholat kita, meningkatkan amal ibadah sholat kita yang biasanya kita malas-malasan, semakin kita rajin untuk ibadah sholat kita. Jaga sholat 5 waktu kita ditambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Insya Allah sholat khusuf ini termasuk sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah yang ditekankan meskipun tidak wajib. Sama sebagaimana sholat witir, ini sholat muakkadah. Sholat sunnah yang ditekankan, sebagaimana witir. Kalau sholat tahajudnya itu sunnah biasa, tapi witirnya itu yang ditekankan. Begitu juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha sama. Ini bagian daripada rentetan sholat-sholat yang sunnah ditekankan. Jadi Bapak Ibu, luar biasa. Kalau kita tetap menjaga sholat sunnah kita, ini akan bisa menutup kekurangan sholat wajib nanti pada hari kiamat. Kenapa? Para ulama menjelaskan, ada 2 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Mereka akan merasa ringan ketika menghadap Allah. Mereka akan ringan, tidak rasa kaki mereka ketika menghadap Allah. Ketika mereka menghadap Allah di padang mahsyar yang lamanya 50.000 tahun, ketika mengalami proses hisab amal kita dihisab, diteliti, ditanya oleh Allah, detail betul, mulai A sampai Z. Dan itu lamanya berapa? 50.000 tahun prosesnya. Sampai mizanul amal, sampai nanti ada juga syafaat, timbangan amal, proses kemudian kita melewati titian syirat sampai nanti kita ini masuk ke surga insyaallah. Amin ya. Tapi yang kita pahami, para ulama menjelaskan, ada 2 golongan yang mereka tidak akan merasa capek dan lelah ketika berdiri menghadap Allah nanti di padang mahsyar pada hari akhirat. Ya, di akhirat nanti siapa ya? Yang pertama adalah mereka al-qaimul shalah. Mereka berdiri menghadap Allah. Mereka bercapek-capek ketika hidup, mereka harus sholat ya, berdiri ya, sholat wajib, sholat sunnah. Capek-capek ini kita, baru saja kita capek juga. Tapi capek kita di dunia sebentar, Pak Bu. Sebentar kita, nggak lama. Ya, nanti di hari akhirat itu luar biasa lamanya. Perbandingan 1 hari di akhirat dengan di dunia berapa? 1000 tahun. Bayangkan. Subhanallah, perbedaan lamanya kita ya nanti ketika hidup di akhirat nanti menghadap Allah di padang mahsyar itu 1 hari di sana seperti lamanya 1000 tahun di sini. Ya, miqdaru al-fasal di sana. Jadi perbedaannya 1000 tahun. Yang pertama itu, yang kedua mereka al-qaimul jihad. Mereka yang berdiri menghadap Allah ketika mau berjihad. Mereka tidak merasakan capeknya nanti menghadap Allah. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa mereka akan menghadapi kematian di depan mereka. Mereka harus menghadapi musuh. Ujung-ujungnya kalau orang mau perang jihad itu pasti mati. Kalau nggak hidup mulia. Nah itu di dunia sebentar itu. Ya sebentar. Tapi nanti di akhirat mereka tidak akan pernah capek.
Berbeda mereka yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak ngerti masalah agama, nggak pernah menyembah Allah. Mereka berleha-leha, bersantai-santai, mereka bisa ketawa-ketawa di dunia. Tapi ingat, nanti di dunia mereka akan merasakan capeknya yang luar biasa. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis, mereka berdiri menghadap Allah itu selama 50.000 tahun. Peluh mereka, keringat mereka sampai membasahi, menenggelamkan mereka. Ada yang sepolok mata kaki, ada yang selutut, sedengkul, ada yang sepusar, ada yang sedada, ada yang seleher, sampai peluh mereka, keringat mereka memenuhi kepala mereka. Kenapa? Mereka susah, dibuat susah sama Allah, dibuat repot sama Allah, dibuat sedih sama Allah, dibuat bingung kepala. Kenapa? Semasa hidup mereka tidak pernah menggunakan umur dan juga kesempatan waktu mereka untuk ibadah kepada Allah. Mereka dibiarkan bersenang-senang. Ya, kita ibadah capek, Pak. Nggak usah kita iri dengan mereka yang nggak sholat, biarkan ya. Kita doakan mereka. Kalau mereka tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, ingat nanti pada hari kiamat gantian mereka yang susah. Mereka akan susah. Mereka akan berat menghadapi ujian nanti di akhirat. Kenapa? Mereka harus berlama-lama menunggu keputusan Allah. Makanya kata Nabi SAW, sabatun yudhilmun fi dhilli yawma la ilaha illa. Ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu para jamaah apa? Yaitu di antara adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang yang masa hidupnya dia itulah semangat untuk ibadah kepada Allah, semangat untuk taat kepada Allah, semangat untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu nanti pada hari kiamat mereka tidak akan kepanasan. Kenapa? Karena matahari nanti pada hari kiamat ketika kita di padang mahsyar itu Pak Bung, pada mahsyar nanti itu matahari itu didekatkan itu 1 mil. Ada mengatakan dan melihat 1 jengkal, hadis Imam Muslim. 1 mil atau 1 jengkal. Wallahu bisawab. Nabi tidak menjelaskan secara detail apakah mil ukuran akhirat atau mil ukuran dunia. Tapi begitulah Nabi mengatakan. Luar biasa. Coba sekarang aja matahari aja jarak dengan bumi ini 150 juta ya cahaya. Itu jaraknya itu ya tahun 150 juta tahun perjalanan cahaya. Itu jauhnya luar biasa. Kita kalau jalan ke matahari itu berjuta-juta tahun. Lah ini besok di akhirat 1 mil itu Pak Bu, 1 jengkal itu. Tapi ada 7 golongan, tidak usah khawatir kita Pak Bu. Hari ini kita bercapek-capek, kita berpayah-payah, ya, dibuat kita suruh ibadah kepada Allah. Apa tujuannya? Agar nanti di akhirat kita selesai capek kita, ya, payah kita, kesedihan kita, semua apa yang kita rasakan hari ini di dunia hilangkan sama Allah. Kita akan gembira, kita akan senang, kita akan bisa tertawa-tawa di akhirat. Kenapa? Itulah janji yang Allah berikan bagi mereka yang semasa hidupnya berkorban untuk agama Allah. Jadi para jamaah, oleh sebab itu kata Nabi, fakabiru, setelah kita sholat banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita bertakbir kata Nabi apa? Watasadaqu, banyak bersedekah, banyak bersedekah. Kenapa? Orang yang banyak bersedekah insya Allah bisa menghilangkan daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah dan bisa menghilangkan dari kemurkaan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jamaah sekali lagi saya mengajak pribadi dan kepada para jamaah dengan adanya kejadian fenomena peristiwa yang luar biasa ini semakin menambah apa? Iman kita, amal ibadah kita, ketakwaan kita semakin kita lebih baik dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita menjadi orang yang berakal. Orang yang berakal siapa? Orang mukmin. Setiap melihat kejadian itu hendaknya kita banyak berdoa, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga sedikit ini bisa memberikan banyak hikmah, banyak pelajaran ilmu kepada kita agar kita semakin memperbaiki diri kita, mempersiapkan untuk kematian kita. Kenapa? Karena orang mukmin yang cerdas itu adalah al-isti'dad li yaumir rahim, mempersiapkan untuk kematiannya, bukan mempersiapkan untuk apa? Kaya kita, bukan. Mempersiapkan sukses kita, tidak. Biarkan kita sukses di akhirat meskipun kita tidak sukses di dunia ini. Hendaknya kita sukses kaya di akhirat meskipun kita tidak kaya di dunia ini. Kenapa? Karena kita hidup cuma sebentar saja. Yang paling penting apa? Mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Itu orang mukmin yang cerdas.